Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari kerajaan maritim masa Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya kalian perlu tahu era Islam, kerajaan Islam di Indonesia itu masuk ke Indonesia sendiri, tidak serta-merta sebelumnya ada kerajaan Hindu-Buddha langsung berganti Islam. Itu ada proses transisinya, ada prosesnya. Yang kedua, kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha ataupun Islam dan kepercayaan yang lain khususnya masuk ke wilayah negara kita, masuk ke wilayah Indonesia sekarang itu dengan cara damai. Didukung oleh masyarakat kita yang terbuka dengan budaya asing. Tapi tidak meninggalkan budaya asli. Itu yang dinamakan akulturasi budaya. Jadi tidak serta-merta menggantikan semuanya yang ada di era sebelumnya. Ada prosesnya. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas 4 kerajaan. Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Demak terlebih dahulu. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Menurut beberapa ahli, menyatakan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di buku-buku dan sumber referensi yang lain sebelumnya menyatakan kerajaan Islam pertama itu Samudra Pasai. Tapi dengan ditemukan penemuan-penemuan penting menunjukkan bahwa Perlak itu merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi didirikan pada tahun 840 Masehi dan didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang menganut aliran Syiah yang dibawa oleh pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Adapun aliran Sunni berkembang di kerajaan Perlak pada pemerintahan Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah antara tahun 888 Masehi sampai 913 Masehi. Pada masa itu golongan Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai di Perlak. Nah, berdasarkan peta yang kalian bisa lihat bahwa perekonomian Perlak bergantung pada perdagangan di pesisir utara Pulau Sumatera. Nah, sekarang Perlak sendiri terletak di Provinsi Aceh. Pesisir utara Sumatera berarti di antara Selat Malaka dan pulau sebelahnya itu ada sekarang negara Malaysia. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu atau Malik As-Saleh yang merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Beliau memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 Masehi sampai tahun 1297. Nah, pada masa pemerintahan beliau berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan pusat agama Islam di Sumatera bagian utara. Kemudian setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik As-Sahir. Beliau memerintah Samudra Pasai pada tahun 1297 sampai 1328. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Itu hal yang penting di Kerajaan Samudra Pasai. Letak Samudra Pasai yang strategis seperti Perlak di tepi Selat Malaka memungkinkan Kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian yang berbasis perdagangan
laut atau maritim yang dikhususkan perekonomian yang berbasis perdagangan laut. Masih dalam satu provinsi, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam, di mana kehidupan politiknya itu mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dan selama memerintah, beliau itu berseteru dengan Portugis, karena Portugis ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh, pada umumnya di Selat Malaka. Dan kehidupan ekonominya, Aceh lada, salah satu rempah-rempah, merupakan komoditas perdagangan utama Aceh. Kalau sekarang terkenal kopinya, salah satunya. Kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Terus selanjutnya, kehidupan sosialnya, masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum syariat Islam. Masyarakat Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan yang bergelar tengku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Jadi tengku dan tengku. Mohon maaf kalau logatnya salah ya, kalian bisa yang dari Aceh bisa merevisinya di kolom komentar di YouTube. Kemudian Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak sendiri itu adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi kalian harus bisa membedakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan kerajaan Islam pertama di tiap-tiap pulau. Nah, Demak sendiri adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Dan Raden Patah, kalau disilsilakan, beliau masih keturunan dari Majapahit. Dan ini adalah masjid yang masih bisa kita nikmati, kita kunjungi di Demak. Demak sendiri terletak di pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, perekonomian Demak sendiri itu menitik beratkan pada aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Nah, part yang kedua kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Apabila kalian ada revisi dari ucapan nama gelar seperti yang di Aceh tadi, mungkin teman-teman yang dari Aceh bisa merevisinya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.